P34 Cita-cita Syafira. Siang ini sebagian sanak saudara sudah kembali ke kediaman masing-masing. Baik yang di dalam kota maupun yang di luar kota Jogja, tapi tidak untuk ayah dan bunda Syafira. Ayah duduk di sofa kamar Syafira. Kamar yang begitu luas. Ayah tidak pernah memimpikannya semua ini. Gadis kecilnya mendapatkan suami yang diidamkan banyak wanita. Bukan soal tampan. Pada dasarnya ketampanan dan kecantikan setiap orang itu punya identitas sendiri. Kembali bagaimana orang menilainya. Tapi siapa yang tergiur oleh harta dunia? Ayah yang kehidupan sederhana. Jelas ini semua berbeda jauh darinya. Bukan ayah tak mampu. Tapi begitulah cara ayah hidup di dunia. Seperti nasihat ayah di saat sungkeman kemarin. Flashback on. Aidan bersimpuh di hadapan ayah mertua. Memohon doa dan restu sang ayah. Ayah memeluknya. Nak Aidan. Kini engkau juga anakku. Karena putri kami kini telah menjadi milikmu seutuhnya. Tanggung jawabku telah berpindah kepadamu. Tapi harus kamu tahu. Dia tetap putri kesayang kami. Kesayangan ayah dan bundanya. Jangan pernah kamu sakiti dia. Jangan zolimi dia. Ayah percaya urusan harta kamu akan mampu memberikan apa yang menjadi keinginannya. Tapi ayah minta jangan kamu manjakan dia dengan harta. Karena jika engkau manjakan dia dengan harta, maka harta itu akan membawa kesengsaraan. Akan membawanya jauh dari Tuhannya. Akan membuatnya lupa akan akhiratnya. Tapi jika kamu manjakan dia dengan agama, ayah percaya dia akan mampu mengelola hartamu bukan hanya untuk di dunia. Tapi dia akan mampu membawa hartamu hingga ke akhirat. Bimbingan selalu dia. Jika dia berbuat kesalahan nasihat dia. Jangan pernah pukul dia. Jika memang kesalahan fatal dan harus engkau pukul, maka pukulan dia. Tapi ingat itu harus sesuai dengan Qs An-Nisa ayat 34. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Aidan menatap wajah sang ayah mertua. Tersenyum lalu mengangguk. Aidan tak berjanji akan selalu membuatnya bahagia atau selalu tersenyum. Tapi Aidan akan selalu belajar membahagiakannya. Menghujaninya dengan ilmu agama. Ayah adalah cinta pertama untuk setiap anak perempuannya. Ingatan Aidan jika Aidan nanti melakukan kesalahan ya. Flashback off. Syah dusuk sini. Panggil ayah. Dan Syafira pun duduk di samping sang ayah. Merangkul sang ayah. Syafira anak ayah. Ingat surgamu sekarang ada pada suamimu. Taati dia selama apa yang dia perintah itu tidak keluar dari ajaran Allah. Hormati dia. Ingatkan dia. Jangan kamu keraskan suaramu nak. Harus bisa membawa diri. Harus bisa menjadi penenang suami. Istri yang baik adalah dia yang bisa menyenangkan suami. Menyejukkan hati suami. Mampu menjaga harta dan kehormatan sang suami. Jangan kamu cari murkanya, air mata ayah menetes. Kudu silih asih. Silih asah jeng silih asuh. Harus saling mencintai. Memberi nasihat. Dan mengayomi. Syafira memeluk erat sang ayah. Di saat hari ijab kabul dulu. Tak banyak yang ayah ucapakan. Tapi hari ini, ayah dan anak itu saling menuangkan cintanya. Bunda ikut memeluk mereka dari belakang. Doa bunda dan ayah selalu ada untuk kalian, ujar bunda. Ayah saya bunda masih di sini kan? Tetiasa enggak bisa toko gimana? Jawab ayah. Aidan melihat adegan mewek-merek di depan pintu. Seperti mereka tidak sadar dengan kehadiran Aidan. Syah masih kangen. Manjanya. Baru kemarin kalian ke Pekanbaru kan? Dan nih ayah dan bunda juga udah ada di sini. Ujar bunda walau jujur sebenarnya bunda ingin menangis. Tak pernah terbayangkan oleh bunda. Melepas putri kecilnya untuk menggapai cita-cita ternyata Allah hadiah seorang jodoh. Putri kecil nakalnya ini. Tak pernah jauh. Walau selalu membuatnya emosi. Jengkel. Tapi itu yang membuat bunda sangat kehilangan. Melepaskannya untuk menempuh pendidikan tak seberat ini walau jauh. Tapi saat ini dia melepaskan untuk hidup bersama jodohnya. Aidan melangkah kakinya untuk mendekat. Dan langkah kaki itu bisa mereka dengar.
Mas kapan masuknya? Tanya Syafira. Barusan. Bohongnya. Karena tak ingin membuat mereka jadi canggung. Jadi kita ke toko kerajinannya ya? Tanya Aidan. Jadi dong. Kapan? Bentar lagi. Sekalian ngantar Kakia dan Mas Yusuf ke bandara. Ayah jadikan lusa baru pulang. Serius ayah dan bunda lusa baru pulang? Yang tanya Syafira penuh semangat. Ayah dan bunda mengangguk. Dan Syafira langsung memeluk kedua orang tuanya itu. Ya udah ayah dan bunda siap ya. Syah ikut. Aidan mengangguk. Jadi ini toko kerajinan peninggalan ayah kamu? Tanya ayah saat masuk ke toko. Iya ya. Bagian produksi ada di belakang. Bagus-bagus. Puji ayah. Kenapa gak coba pelajari seninya? Tanya bunda. Gak bakat bun. Udah pernah coba. Jadi Aidan pegang untuk marketingnya saja. Lebih deh ya. Ini gelasnya unik. Dari kayu. Ujar bunda. Iya cantik-cantik hasil karya. Kalau perubahan rumah tangga juga ada. Ada ya. Tapi disesuaikan dengan pesanan konsumennya. Kadang kan mereka ada request. Tapi ya harus sabar ya. Ayah bunda pun diajak berkeliling. Melihat hasil hingga ke ruang produk. Bahkan Aidan sudah meminta pegawainya untuk mempacking beberapa benda. Seperti gelas, piring, sendok, garpu dan ada benda lain juga yang dari hasil kerajinan kayu. Titik. Selesai dari toko kerajinan. Mereka juga menyempatkan untuk ke Green. Menikmati menu hidangan Green. Ayah dan bunda juga diperkenalkan dengan para pegawainya. Dekorasinya mantan banget. Ada melihatnya. Iya ya. Aidan memang sengaja buat nuansa hijau. Ada tanaman. Biar lain dari yang lain dan membuat pengunjung itu nyaman. Konsep yang bagus. Ayah aja bakal betah di sini. Ya udah ayah di sini aja. Balas Syafira dan ayah mencubit kecil hidung putrinya itu. Jadi gimana rencana kita ya? Kalau ayah mah terserah kamu aja. Silahkan Pak. Budi nikmati hidangannya. Dan ini kopi bestsellernya di Green. Ujar Nina sambil menyajikan hidangan untuk ayah dan bunda Syafira. Makasih. Ujar ayah dan bunda bersama. Nanti Aidan akan coba cari orang-orang yang bisa kita percaya ya. Bun. Bapak-bapak lagi bahas bisnis. Kita bahas harga minyak goreng aja ya bun. Timpa Syafira. Bisnisnya kan juga berguna untuk beli minyak Syah. Balas ayah. Tenang ya. Kami emak-emak dukung kok. Hehehe. Kalau soal cuan tenang aja ya emak-emak jagonya. Jago ngabisin maksudnya. Balas ayah. Syah hemat ya. Tanya aja Mas Aidan. Uang jajan yang dikasih selalu bisa Syah tabung. Buat bawa ayah sama bunda umrah. Amin. Jawab bunda ambil mengelus pundak Syafira. Jika ditanya apa impianmu? Rata-rata jawaban tentang dunia. Ingin membangun rumah. Ingin punya mobil. Ingin jalan-jalan keliling dunia. Pernah umrah dan mengumrahkan menjadi impian untuk kita. Sangat jarang. Bahkan untuk mereka yang jauh dari kata mampu saja. Umrah dan mengumrahkan itu tak pernah terlintas. Kita sanggup membayar cicilan per bulan. Cicilan motor. Cicilan mobil dan lainnya. Tak pernah terfikir merasa lelah. Bahkan tak masalah jika harus lembur setiap hari. Lalu saat ditanya, sudah berapa tabungan umrahmu? Apa jawabannya? Nanti dulu mah kalau itu. Masih banyak cicilan. Aduh, untuk sehari-hari saja pas-pasan. Banyak jawaban dan alasan yang akan kita berikan. Pernahkah terfikir? Untuk dunia kita bisa berjuang keras. Kaki jadi kepala. Kepala jadi kaki. Lalu kenapa untuk akhirat kita banyak berpikir? Berani ambil kredit rumah hingga belasan tahun. Lalu kenapa tak mampu menyisihkan untuk ibadah umrah? Ingat hutang itu akan ditagih hingga akhirat. Iya jika umur kita bertahan hingga hutang itu lunas. Bagaimana jika kredit masih berjalan? Lalu kita sudah Allah panggil. Syafira memang nakal. Suka berontak dengan sang ayah. Tapi ada yang tak orang lain tahu. Hanya dia dan Allah yang tahu. Memiliki cita-cita bisa membawa orang tuanya umrah dengan hasil tabungannya sendiri. Bahkan Aidan pun baru tahu sore tadi. Aidan merangkul Syafira dari belakang. Menyandarkan kepada di pundak istri nakalnya itu. Sesekali mencium leher jenjang Syafira. Mas, geli tahu. Tapi Aidan tak peduli.
Sejak kapan pengen mengumrahkan ayah dan bunda? Udah lama. Sejak SMA dulu. Makanan Syah pengen kejar cum laude. Bisa cepat kerja dan bawa mereka umrah. Dan sekarang bukan cuma mereka. Tapi bunda juga harus ikut. Kenapa gak bilang sama Mas? Kan itu cita-cita Syah. Lagian Mas juga banyak kebutuhan kan? Jadi biar Syah nabung aja. Kamu gak pernah mau tahu gitu usaha Mas apa aja? Untuk apa? Syah gak materialistis ya? Ya biasa istri tuh selalu ingin tahu penghasilan suami. Suami. Semua uang adalah milik istri gitu. Tanya Syafira membuat kepanjangan dari kata suami. Ya gitu mungkin. Jawab Aidan datar. Lalu Syafira pun membalikan badannya hingga kini mereka berhadapan. Bagi Syah, Mas penuhi kebutuhan Syah. Dan Syah akan coba atur uang itu semampu Syah. Yang paling penting rezekinya halal. Udah itu cukup. Aidan mengacak rambut Syafira. Lalu menyentil pelan kening istri nakalnya itu. Mas udah pernah umrah. Menurut Syah udah belum. Jika dilihat dari bangunan rumah, pekerjaan Mas, bisnis Mas, seharusnya sih sudah. Tapi kan pemikiran orang beda-beda Mas. Ada yang berpikir daripada untuk umrah. Bagus untuk modal. Jawab Syafira polos. Alhamdulillah sudah. Bareng bunda dan juga Adinda. Alhamdulillah. Ternyata suami Syah memikirkan akhirat juga. Goda Syafira. Sepele ya sama Mas. Sambil menyentil kepala Syafira lagi. Puasa tahun ini kita umrah berenam. Tambah Aidan. Tabungan Syah belum cukup Mas. Nanti Mas yang nambahin. Serius. Tanya Syafira tak percaya. Emang Mas pernah main-main? Syafira menggeleng lalu memeluk erat sang suami dinginnya itu. Makin cinta sama suami dingin Syah ini. Mas juga makin cinta sama istri nakal Mas ini. Mereka pun terkekeh dengan julukan masing-masing. Bukan panggilan romantis. Tapi begitulah mereka. Bahagianya tuh cukup sederhana aja. Tak saling menuntut tapi saling menuntun. 2 hari berlalu. Mereka pun dalam perjalanan menuju Yogyakarta Airport. Untuk mengantarkan ayah dan bunda. Sesampainya di bandara, mereka juga menemani ayah dan bunda check-in. Ingatkan pesan ayah. Ingat ya. Apa? Kudu silih asih. Silih asah jeng silih asuh. Jawab Syafira dengan mata yang berkaca-kaca. Udah atuh. Jangan cengeng. Peluk bunda. Baru juga ditinggal berjarak waktu dan tempat. Belum ditinggalkan di beda alam. Tambah bunda. Ih bunda mah ngomongnya ngacok. Mengeratkan pelukannya. Udah. Ayah sama bunda masuk dulu kalian baik-baik. Ingat pesan ayah. Mereka pun mencium punggung tangan ayah dan bunda bergantian. Berat berpisah. Tapi inilah jalan yang Allah tentukan. Jodohnya berlabuh di kota ini. Yogyakarta. Sang kota pelajar. Merantau untuk mengejar ilmu. Namun mendapat bonus seorang suami. Mas, berhenti deh. Pinta Syafira saat mereka dalam perjalanan pulang. Ngapain? Kita lagi di jalan loh. Tanya Aidan heran. Pengen bakso. Tuh, tunjuk Syafira. Aidan hanya bisa menggeleng lalu menepikan mobilnya. Syafira bergegas turun. Lalu memesan 2 mangkok bakso. Makan di sini Neng. Iya pak, tapi gak ada mejanya Neng. Soalnya saya dagang keliling. Gak apa-apa pak. Kan tuh ada kursi. Udah dipesan. Tanya Aidan. Udah. 2. Mas mau kan? Aidan mengangguk. Tapi gak ada meja mas. Bapaknya keliling. Kita duduk di bawah pohon itu aja ya. Bawa kursinya. Lagi-lagi Aidan mengangguk. Pesanan pun siap. Jangan pedas-pedas Syah. Aidan mengingatkan. Dikit mas. Kloga pedas mana enak. Dikit untuk Syafira. Tidak untuk Aidan. Tapi Syafira tahu sang suami tak tahan makan pedas. Maka takarannya dan takaran sambal untuk sang suami berbeda. Aidan membawa 2 mangkok bakso. Sedang Syafira membawa 2 kursi plastik. Mereka menuju pohon rindang di tepi jalan. Sangat sederhana. Bukan warung bakso yang ada kipasnya. Bahkan meja. Hanya bakso yang kelilingi. Yang dikelilingkan oleh bapak-bapak parubaya. Bahkan kerutannya sudah nampak terlihat. Efek kerja keras yang membuat nampak begitu tua. Ayah. Baru beberapa menit lalu mengantar sang ayah ke bandara. Dia sudah kembali merindukan. Ada rasa sesak. Dan sesal.
Karena selama ini selalu memberontak dengan aturan sang ayah. Tapi kini mereka harus bisa berkomunikasi dengan jarak yang tak bisa dia tempuh hanya dengan menggunakan motor apalagi sepeda ontel. Kenapa ngelamun? Tadi katanya mau makan bakso. Gak apa-apa mas. Lihat bapak itu jadi keingat ayah. Lelahnya mencari rezeki. Bernilai ibadah. Insya Allah. Mereka pun menikmati bakso yang mereka pesan. Ingat ini bukan di rumah makan mewah. Hanya di pinggir jalan. Tapi begitu membahagiakan untuk mereka. Enak mas baksonya. Jawab Aidan karena sedang mengunyah bakso. Kalau jadi menu baru di Green kayaknya bagus tuh mas. Aidan menoleh dan Shafira malah nyengir kuda. Tak lama kemudian mereka pun nyelesai. Lalu membayar baksonya. Berapa pak? Tanya Aidan. 20 erp mas. Bapak serius? Shafira yang bertanya. Serius neng. Pak saya boleh tanya. Apa tuh mas? Bapak biasanya keliling kemana saja? Dan rumahnya di mana? Rumah saya di Jalan XL mas. Kalau keliling sih gak nentu. Kemana kaki melangkah saja. Bapak kalau saya tawarkan kerja sama mau gak? Kerja sama gimana mas? Tanya sang bapak bingung. Begini pak. Saya punya warung kopi. Nah kebetulan saya belum ada nih menu bakso. Bakso bapak enak loh. Bapak bisa jualan baksonya di warung saya. Ah masnya bercanda. Saya serius loh pak. Soal pekakas saya yang siapkan. Bapak cukup modal bahan. Dan bahan bisa bapak olah di warung saya. Bapak bisa pulang pergi ke warung saya. Masnya bercanda. Sang bapak masih tidak percaya. Masya Allah. Saya serius pak. Kenalkan saya Aidan. Dan ini istri saya Shafira. Bapak tahu Jalan XX? Oh tahu. Tahu. Mas. Besok bapak bisa ke warung saya. Namanya Green Coffee. Biar lebih enak kita bicarakan di sana aja. Ini bukan mimpi mas. Nyata pak. Ini nyata. Balas Shafira. Saya minta no handphone bapak ya. Jadi besok saya hubungi bapak lagi. Pokoknya saya tunggu kedatangan bapak. Sambil menyerahkan selembar uang merah untuk membayar baksonya. Gak perlu mas. Gak perlu dibayar. Jangan gitu pak. Kalau bapak gak mau dibayar. Nanti gimana mau belanja lagi? Apalagi semua pada naikkan. Terima pak, ujar Shafira dengan ramah. Merek pun bertukar no handphone.